Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim wa sadaq rasulihil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirunal kiram, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dalam rahman rahim kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah tentunya adalah ucapan yang paling pantas untuk membasahi lisan kita, mengawali kehidupan yang diberikan Allah kepada kita dalam kisaran putaran waktu perjalanan dari hidup kita, dari mati kita, kemudian dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan dan dihidupkan lagi. Inilah merupakan keberkahan kasih sayangnya Allah terhadap manusia hamba-hambanya untuk senantiasa bisa menetapi ibadah dalam arti mewujud nyatakan takwa pada hidup dan kehidupannya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya senantiasa kita curahkan sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk ketaatan kita kepada ajaran yang disyariatkan oleh agama Allah melalui napaktilas dakwah beliau. Maka sampai pada detik sekarang ini kita dapat merasakan indahnya temali persaudaraan. Kita dapat melihat kemegahan bina bangunan Islam. Karena demikianlah ihwal persaudaraan sesama muslim. Ay al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti bangunan. Yashudduhu ba'duhum ba'da, yang saling mengokohkan satu dengan yang lain. Maka kemegahan keindahan Masjid Firdaus ini tidak akan niscaya tanpa struktur bangunan yang saling mendukung. Kalau tak ada tiang, tak mungkinlah terangkat atap yang luar biasa menaungi kehidupan ibadah kita ini. Kalau tak ada angin sepoi-sepoi, AC, air conditioner, tentu tidak lebih nyaman rasanya beribadah. Kalau tak ada keutuhan umat seperti ini, maka tiadalah niscaya pengajian ini. Ustadz diamanahkan untuk duduk bawa pengajian bukan berarti karena lebih alim daripada jamaah. Hanyalah ini sebuah tazkirah. Hanyalah ini sebuah ajang untuk berwatawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Jamaah yang duduk di sana tidaklah menyatakan bahwa yang duduk itu tidak lebih paham. Bahkan keutamaan nasihat bijak orang-orang tua kita dahulu. Kadal mustami' afhamu min qa'il. Ay kadas sa'il afhamu min qa'il. Acap kali lebih banyak orang yang mendengarkan
orang yang bertanya itu lebih paham daripada orang yang berkata-kata. Kalaupun ustadz, syekh, kiai, guru duduk di depan sini, kalau tak ada jamaah, tentu tak asik. Bukan hanya tak asik, Ustadz Zul diminta bicara di sini, bawa slide PowerPoint, kemudian berbicara panjang lebar sejam 2 jam sampai waktu syuruk, tidak ada jamaah. Insya Allah yang terjadi takmirnya lewat paling dalam hati nanya, sejak kapan Ustadz begitu? Sama ketika jamaah hadir, tak ada pembicara, tak ada untuk bertazkirah, maka yang terjadi adalah membisu satu sama lain. Inilah makna daripada ukhuwah ini. Dan ini keindahan yang tiada dirasakan kecuali oleh orang-orang yang beriman, kecuali oleh orang-orang yang mengaku bertakwa kepada Allah, yang menjalankan nilai-nilai takwa dalam hidup dan kehidupannya. Bahkan secara indah kita sering merilis ayat itu di surah Ali Imran. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang berinfak di jalan Allah. Adalah mereka yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu punya daya kendali terhadap hawa nafsunya. Makanya semalam diamanahi di Masjid Baitur Rahim, ada yang menanyakan jamaah, Ustadz, bagaimana caranya hati kita ikhlas Ustadz? Bagaimana caranya supaya tidak ada syak di dalam hati kita? Mungkin kita pernah marah dengan saudara kita, mungkin kita pernah kecewa dengan handai tolan kita, dengan tetangga kita misalnya. Lalu bagaimana caranya? Yang kita sampaikan ayat-ayat pengajaran Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan nilai takwa dalam hidup dan kehidupan. Bagaimana caranya? Berbagilah. Ulur tangan membantu kepada saudara yang perlu. Ulur tangan membantu kepada jalan agama Allah. Ada pembangunan masjid. Ada dukungan terhadap kelompok-kelompok hufaz, calon-calon generasi penghafal Al-Quran. Sisihkan harta kita di situ. Tapi Ustadz, saya belum sekaya artis-artis, selebgram itu dan lain sebagainya. Tidak perlu menunggu itu karena Al-Quran menyampaikan sirra wa alaniyah fis sarra'i wad dharra'i, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau saya bisa berinfak 1 juta, subhanallah. Saya bisa berimpak untuk pembangunan masjid sekian ratus sak semen atau dalam bentuk nominal uang nih 500 juta buat masjid. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau Ustadz di kantong saya hanya 10.000? Tidak masalah. Kalau 2.000 Pak Ustadz aman. Kalau kotak celengan lewat tutupin aja sedikit ini. Nggak kelihatan 2.000-nya. Karena Allah tidak melihat nilainya. Allah tidak melihat nominalnya. Tapi Allah melihat bagaimana niat itu terbangun. Fis sarra'i wad dharra'i. Sirra wa alaniyah. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Tentulah lebih besar nilainya kalau di kampung kami, di daerah kami itu banyak, bahasanya bahasa Indonesia tukang becak. Kalau kami bilang daeng becak ini. Kalau daeng becak itu berinfak 10.000, 20.000 di masjid. Bisa saja nilainya lebih besar daripada seorang manajer yang berinfak 500.000 karena nilai usaha yang dilakukan. Sekali lagi, Allah tidak melihat nominalnya, mau 100.000, mau 200.000, Allah tidak melihat itu, tapi Allah melihat niatnya. Sampai sadan kejadian lucu mungkin saya sudah pernah sampaikan ketika menyampaikan di PC Pupuk Kaltim, umi-umi, emak-emak, the power of emak-emak itu bawa anak-anaknya pengajian. Ustadz, temanya adalah indahnya bersedekah ini. Jadi umi-umi pengajian bawa anak-anaknya. Anak-anaknya dibawa sementara berjalan ceramah tentang sedekah, tiba-tiba ada anak yang berdiri. Ustadz, masih cadel. Ustadz, mau infak Ustadz, berlari dari barisan saf perempuan menembus jamaah.
Diangkat uangnya tinggi-tinggi nominalnya. 50.000 Pak. Masya Allah. Dari anak itu berjalan. Saya sudah berdoa, ya Allah, jadikan dia qurratu ayun, jadikan dia generasi yang membanggakan, menjadi cucuran air mata kebanggaan bagi orang tuanya, bagi umat dan agama, ya Allah. Murahkan rezekinya, jadikan dia anak yang soleh dan solihah. Panjang doanya karena berjalan. Sampai di depan, Pak, Bu, disodorkan uang 50.000-nya. Ustadz infak, anak kecil, 5 tahun bawa uang 50.000, Masya Allah. Siapa yang tidak bangga? Kebayang Pak, kira-kira kalau dia umur belasan tahun, mungkin sudah 500.000 dia sumbang. Kalau dia sudah umur 40 tahun, mungkin miliar dia sumbang untuk agama. Itu di benak kami sebagai orang tetua yang melihatnya, maka doanya panjang-panjang. Sampai di depan sudah berikan, saya ambil, saya terima, anaknya bilang begini, Pak, angsulnya mana Pak Ustadz? Ternyata dia maksudnya berinfak 5.000. Doanya tadi sudah panjang-panjang. Artinya apa Bapak Ibu? Orang tua yang dirahmati Allah, kita melihat semangatnya gitu. Maka inilah yang dirasakan oleh mereka yang mewujudkan nilai takwa dalam hidup dan kehidupannya. Berinfak di jalan Allah. Bersedekah, berzakat dalam bentuk wajibnya. Allah tidak meminta semuanya. Allah meminta nafkah sebagian, sedikit saja. Wal qaziminal ghaidha, dan orang-orang yang sanggup menahan hawa nafsunya bahkan dalam kemarahannya. Nah, ini yang disampaikan kepada jamaah itu. Jadi kalau misalnya kita marah, sesungguhnya aku sanggup sekali menyakiti dia. Aku lebih kuat daripada dia. Posisiku, prestasiku, prestisiku, penghargaanku dalam masyarakat lebih hebat daripada dia. Strata sosialku lebih bagus daripada dia. Aku sanggup menyakitinya. Aku sanggup untuk meremehkannya. Tapi orang-orang yang bertakwa, qaziminal ghaidha, yang punya daya kendali terhadap hawa nafsunya, bahkan dalam marahnya. Maka kata Rasulullah SAW, laisa syadid bisru'ah, bukanlah kedigdayaan itu dengan kita mampu. Kalau as-suru'ah itu, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara yang bermain di MMA itu, di tanding bela diri campuran, yang saling banting, saling kuncian gitu, seperti itu. Tapi kata Rasulullah, kekuatan itu bukan seperti itu. Bukan ketika engkau sanggup membanting saudaramu, bukan ketika engkau sanggup menyakiti saudaramu, bukan ketika engkau mampu mengalahkan saudaramu. Lakinna syadid, tapi sesungguhnya kedigdayaan kekuatan itu, ma yamliku nafsahu indal ghadab, tatkala engkau mampu mengendalikan nafsumu, bahkan dalam marahmu sekalipun. Demi Allah, ya Allah, aku sanggup menyakitinya, aku sanggup membalaskan dendamku kepadanya, tapi demi Rahman Rahimmu, aku berniat untuk mewujudkan nilai takwa dalam persaudaraanku. Aku memaafkan dia, aku tidak akan menyakiti dia. Inilah yang dimaksud punya daya kendali terhadap nafsu kita, bahkan dalam marah. Wal'afina anin nas, dan orang-orang yang membukakan pintu maaf bagi saudaranya. Ustadz, dia dulu pernah salah dengan saya Pak Ustadz. Jadi, ya itulah yang membuat saya marah Pak Ustadz. Jadi masih marah. Sebenarnya masih marah Pak Ustadz. Jangan marah lagi. Jangan marah lagi Bapak, Ibu. Kenapa? Manusia itu tempat salah dan khilaf. Tidak ada yang benar 100%. Tidak ada yang salah total 100%. Yang maha benar itu, mutlaknya kebenaran itu hanyalah milik Allah. Jadi kalau kita berbeda pendapat, itu sah-sah saja. Yang paling penting kita lakukan adalah persambungkan silaturahim. Persambungkan rahmat di antara kita. Itu yang terpenting. Maka ketika sesuatu yang berbeda dijalin dengan temali silaturahim, itu akan teruntai seperti indahnya untayan tasbih. Coba bagaimana indahnya tasbih. Bagus pakai berzikir. Bahkan kalau untuk saudara-saudara kita di Buddha malah jadi senjata ya Pak ya. Yang
Itu indahnya, begitu indahnya persaudaraan kita. Warna-warninya diikat dengan hubungan ukhuwah Islamiyah dalam temali takwa. Jadi ketika disampaikan begitu, Pak, Bu, orang tuaku yang dirahmati Allah, oh, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz sudah disampaikan ayatnya di surah Ali Imran itu. Setelah pengajian ini Pak Ustadz, alhamdulillah saya sudah berikan maaf ke dia. Masya Allah. Tapi Ustadz masih ada sedikit di perasaan kurang-kurang ini ya. Biasa ada begitu manusiawi. Kalau begitu apalagi Ustadz? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia dan doakan. Jadi kalau kita sudah maafkan saudara kita, doakan. Iya Ustadz, karena sudah saya maafkan itu. Kalau dalam bahasa kami di daerah Sulawesi. Ustadz sudah dimaafkan, tapi begitu Ustadz. Ngelunjak ya kalau bahasa Jawa. Udah dimaafin, makin jadi gitu ya. Kalau di ini dibilang, dikasih hati mau jantung Pak Ustadz. Untung tidak diminta jeroan handuk-handuknya semua. Kalau begitu Coto Makassar namanya. Dikasih hati mau jantung, jadi bagaimana Pak Ustadz? Astagfir lahum. Doakan saudara kita, doakan mendapat hidayah. Karena hanya Allah lah yang berhak memberi hidayah. Kita hanya fadzakir, kita hanya memberi peringatan, kita hanya menyampaikan tentang kebenaran. Tapi yang memberikan hidayah ke dalam jiwa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz. Akhirnya yang tadinya waktu saya marah Pak Ustadz. Karena saya marah waktu itu kalau saya pergi sholat subuh, biar jauh-jauh saya bangun jam 4 subuh. Saya pergi sholat di masjid A. Kenapa kita sholat di masjid A, Pak? Karena dia sholat di masjid B. Jadi saya tidak ke situ. Tapi dengan penerangan ayat tentang Ali Imran tadi Pak Ustadz, ya Allah, saya sudah satu masjid sekarang. Saya juga sudah sholat di masjid B. Masya Allah. Jadi kembali, jadi sholat di, atau itu karena Baitur Rahim. Jadi sholat di Baitur Rahim sudah kita Pak. Alhamdulillah Pak. Itu juga saudara kita sudah sholat di Baitur Rahim. Dua-duanya sholat di Baitur Rahim. Masya Allah indahnya. Jadi sudah saling ngobrol-ngobrol Pak. Belum Pak Ustadz. Kenapa enggak ngobrol-ngobrol pada bersamaan? Ya itu dia Pak Ustadz. Dia masuk di pintu kanan, saya masuk di pintu kiri. Jadi enggak ketemu. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Ayo. Mari kita hubungkan, kuatkan temali silaturahim ini. Maka pengajaran ayat Allah di subuh nan mubarakah ini, salah satunya adalah sampailah kita kepada ayat Allah di surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian dapat mengingkari kepada Allah sedangkan kalian sebelumnya tidak ada, kemudian Allah menghidupkan kalian, dalam arti mengadakan, menciptakan kalian, lalu dia mematikan kalian, selanjutnya dia menghidupkan kalian kembali, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Kuntum amwata, engkau sebelumnya adalah tidak ada. Engkau sebelumnya tidak bernilai. Engkau sebelumnya tidak disebut-sebut. Ini senada oleh para alim ulama. Tafsirinya di surah Ali Imran. Ayat 100, ayat 1 sampai 3 dan beberapa ayat surah Al-Insan. Nah, kita bacakan di muqaddimah tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah? Adakah pernah terbetik di sanubari, di pikiran manusia-manusia itu, hamba-hamba Allah itu, hinum minad dahr, sebagian perjalanan dari masa, daur perputaran masa, di mana dia tidak dikenal, di mana dia tidak disebut-sebut, di mana dia tidak pernah ada dalam wujud semesta ini. Pernah tidak ada. Apakah kita manusia pernah merenungi ini? Atau bahkan mungkin kita lalai untuk mengingat ini? Maka Allah mengingatkannya di Al-Quran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
Apakah pada manusia itu tidak pernah memikirkan bahwa mereka pernah berada pada titik, bahkan bukan sebuah titik, mereka bukan apa-apa. Mereka bukan salah sebutir daripada butiran pasir di semesta ini. Itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Insan. Mereka tidak disebut-sebut, malaikat tidak mengenal apa itu manusia. Iblis yang lebih dulu diciptakan tidak mengenal yang mana itu manusia itu. Apalagi mana itu Ferdi Sambo dan lain sebagainya. Tidak ada nama-nama kita dulu, tidak ada. Lalu Allah menyebut inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Kami menciptakan manusia dari air yang amsaj, bercampur. Jadi kalau dalam biologi, karena orang tua kita dengan nyuwun sewu, tapi kalau dengan sperma dan sel ovum, amsaj, bercampur, maka khalqan ahar, maka tercipta ciptaan yang lain, mewujud ciptaan yang lain. Inilah kita. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk satu tujuan yang jelas. Nabtali. Kami akan mengujinya. Jadi ini sebenarnya maksud daripada penciptaan manusia. Nabtali. Kami akan mengujinya. Nah, kalau di ayat bunyi redaksi ayat lain, walanabluwannakum. Kami ciptakan engkau semua wahai manusia karena kami akan mengujimu. Maka dalam ujian ini Allah Maha Rahman Maha Rahim. Faja'alnahu sami'an basira. Tapi sebelum diuji, kami beri kelengkapan kepada manusia itu sami'an, pendengarannya, basira, pandangannya. Agar dengan dua modal besar ini, itu yang akan menemani dalam perjalanan melewati ujian hidup dan kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih kekal nantinya. Bapak Ibu orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nyatanya di dalam ujian ini, di ayat yang ketiga, inna hadainahus sabil. Sesungguhnya kami menunjukkan jalan. Makanya Imam Al-Kiram mengantar sholat kita tadi dengan bacaan surah Al-Fatihah. Kita memohon petunjuk. Seminimalnya 17 kali dalam sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah ini. Surah yang di dalamnya terangkum semua doa, semua keindahan, semua fadilah Al-Quran. Kami menunjukkan jalan. Imma syakira. Ada yang bersyukur di antara mereka. Wa imma kafura. Tetapi ada juga yang ingkar di antara mereka. Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menanya. Kalau bersyukur itu jelas adanya manusia. Subhanallah. Subuh yang indah ini kembali Imam Al-Kiram membawa jamaah kita. Allahu Akbar. Lalu dibacakanlah pembuka surah. Dibacakanlah sab'ul masani. Dibacakanlah 7 ayat yang tidak pernah nikmat ini diberikan kepada umat siapapun selama dunia ini dicipta. Dari dan nanti berakhir dunia ini keutamaan surah sab'ul masani. 7 ayat yang berulang-ulang tidak pernah diberikan kepada umat-umat dan nabi-nabi siapapun sebelumnya. Itu hanya diberikan kepada umat. Itu hanya disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Bahkan dalam beberapa keterangan hadis itu disebutkan ternyata afar tentang kalau orang berbicara tentang Nabi Khidir, tentang Nabi yang masih hidup sampai sekarang, salah satu permintaannya adalah meminta untuk
mendapatkan keutamaan mendengar saja. Mendengar surah Al-Fatihah. Memang Ustadz, apa keutamaannya kita membaca 17 kali surah Al-Fatihah? Inilah utamanya sholat. Makanya Allah menanya, kaifa takfuruna? Bagaimana engkau ingkar? Bagaimana engkau kafir? Bagaimana engkau tidak bersyukur? Wahai manusia, wahai kaum kafirin, Allah yang menciptakanmu dari mati, dari kematian kemudian menghidupkan, summa yumitukum, kemudian engkau diwafatkan lagi, summa yuhyikum, dan engkau dihidupkan lagi. Oleh Imam Al-Kiram Al-Baydawi dalam tafsir Anwarut Ta'wil wa Asrar Ta'wil juga menyebutkan ini adalah sebuah keanehan atas kekufuran mereka, atas keburukan perkataan, atas kerusakan perilaku, di tengah kesadaran bahwa mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Lirih ayat Allah mengiring sholat kita tadi. Ar-Rahman. Wahai yang Maha Rahman. Siapa yang Maha Rahman ini? Khalaqal insan. Dia yang Maha telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan. Yang mengajarkan manusia dengan al-bayan. Engkau dahulunya tidak pernah ada, engkau tidak dikenal di alam malakut, engkau tidak dikenal di alam dunia. Lalu Allah menciptakan engkau, maka mewujudlah. Kemudian diberikan kemuliaan, diperintah kepada iblis untuk mengikuti perintah Allah. Usjudu. Sujudlah engkau sujudlah engkau dalam arti ketaatan kepada Allah. Pada ciptaan yang baru ini, Adam alaihi salam. Baru dicipta, malaikat disuruh sujud. Allahu Akbar. Maka ini mestinya menjadi kesadaran buat kita. Jangan menjadi kelalaian. Bahkan Allah mengingatkan, jangan sampai kelalaian ini terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Laqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Justru kami akan menyesakkan neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa sampai seperti itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kami berikan kepada mereka qulub, qalb. Kami berikan kepada mereka hati yang murni, hati yang suci. La yafqahuna biha. Tapi tidak pernah dipakai untuk merenung dengannya. Lahum adhanun la yasma'una biha. Kami berikan mereka pendengaran, tapi mereka tidak pernah mendengar tentang kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka tidak pernah mau belajar tentang kebenaran pengajaran syariah agama Allah melalui Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul. Lahum a'yunun. Bagi mereka penglihatan. La yubsiruna biha. Tapi tidak pernah dipakai untuk melihat, menatap kebenaran. Ulaika kal an'am. Bal hum adall. Mereka seperti binatang. Mereka seperti hewan yang tidak berpikir. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Na'udzubillah summa li'a'udzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kelalaian manusia-manusia yang ingkar akan kebenaran pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah keutamaan majelis ilmu mengantar kita. Kita mencoba melihat mufradat, maksud daripada kata-kata di dalam redaksi Al-Quran. Jadi, fa'ahyakum ya, wa kuntum amwata. Oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, juga dari jalur Ibnu Juraid dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, disampaikan bahwa ini surah Al-Baqarah ayat 28 ini senada dengan surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 11 itu tentang kehidupan dan kematian. Kalau di surah Ghafir itu disebutkan seperti ini, auzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarabna dhunubana. Maka kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami bertaubat, ya Allah. Maka adakah jalan kami keluar dari neraka ini? Ini diungkapkan oleh orang-orang yang ingkar ketika kelak di neraka nanti. Sudah dilihat wujud siksanya Allah. Sudah dirasakan siksanya Allah. Setiap mereka mau keluar, mereka ditarik lagi kembali. Setiap mereka mau keluar, mereka ditarik lagi kembali. Lalu mereka menyatakan, ya Allah, Engkau sudah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Adakah jalan buat kami untuk keluar sejenak dari neraka ini untuk bertobat? Atau di ayat lain disebut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Anak manusia ketika merasakan, melihat kenyataan kebenaran akan inzar peringatan Allah, maka mereka meminta, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sedikit saja, bolehkah aku kembali? Bolehkah aku kembali ke dunia? Untuk apa? Bukan untuk apa-apa. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, ya Allah. Allahu Akbar. Jadi bukan manusia mau kembali ketika kita melihat keagungan Allah, ketika melihat inzar benarnya janji dan ancaman Allah, itu bukan mau kembali ke dunia minta keringanan kepada Allah, bukan mau kembali bilang, ya Allah kembalikan saya ke dunia, ya Allah insya Allah saya akan umrah, saya akan haji berkali-kali, ya Allah berapapun biaya haji, berapapun biaya umrah, bukan itu. Fa'asaddaqa, aku akan melaksanakan, aku akan membayar, aku akan mengeluarkan sedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi Allah menjawab, tidak sekali-kali demikian, karena janji Allah maha benar. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Amwata, engkau pada keadaan mati, ya, pada keadaan tidak ada. Dulunya engkau hanyalah tanah. Kemudian berada di tulang sulbi ayahmu. Dari saripati tanah yang dimakan oleh ayahmu, oleh orang tuamu. Kemudian disimpan di dalam organ fisikal jasmania manusia. Amsaj, nantinya bersatu bercampur lalu mewujud halkan akhar. Ahya, engkau sebelumnya tidak ada. Kemudian ahya, Allah menciptakan, dihidupkan. Fa'ahyakum, engkau dihidupkan dengan keadaan seperti yang kita sebutkan keterangan surat Al-Insan tadi. Bahkan setiap puntai ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, semestinya itu menjadi perenungan. Allah menciptakan kita, Ar-Rahman, mengajarkan kita dengan Al-Quran. Kemudian memberikan setiap detail nikmat dalam hidup dan kehidupan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka bentuk nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? Mengapa engkau manusia tidak bersyukur? Mengapa engkau tidak merenungi ini semua? Mengapa semua keindahan ini, anugerah ini melalaikanmu daripada mengingat Allah? Maka subhanallah ketika insya Allah ini dibiasakan oleh jamaah Firdaus yang mulia, marhuman, yang mulia, yang disayang oleh Allah ini. Ketika selesai pengajian, kita duduk-duduk, berbagi, itu juga keindahan silaturahmi. Bukan sekedar duduk-duduk berbagi, duduk di luar di teras, nambah-nambah silaturahmi, nambah ilmu di antara kita. Yang tua mengajar yang muda bertanya kepada yang tua, cengkrama kita. Bahkan ada ide dari Bapak Haji, Ustadz, sekali-kali coba jangan pengajian di masjid Ustadz, pengajiannya di beras basah, Masya Allah, luar biasa. Bertadabur alam.
Allah memilih itu seperti itu. Maka keindahan itu terjadi, kita bertukar pikiran, kita berbagi, sampai-sampai kadang-kadang hampir masuk waktu zuhur baru pulang. Kalau kebetulan pas hujan, ustadznya nggak bawa jas hujan, akhirnya nunggu waktu sampai itu. Ya. Barakallah, itu keindahan. Dan di situ mari kita merenung bahwa kita ini dulunya tidak ada, kemudian dihidupkan oleh Allah. Kita dulunya tidak ada, dihidupkan oleh Allah. Kemudian jangan sampai luput daripada kesadaran kita. Ai kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu menjadi pengingat buat kamu. Ya Allah, kita ini hidup di dunia sebentar saja, sebentar saja. Jadi kenapa mesti harus kita bertengkar, membuang-buang waktu yang banyak? Fokuslah kepada bagaimana mengukuhkan silaturahim. Fokuslah kepada bagaimana mengumpulkan bekal kita. Ustadz, bagaimana caranya fokus di dalam kehidupan Pak Ustadz? Karena banyak sekali tantangan dan godaan. Itulah perintahnya, bersyukurlah kepada Allah dalam bentuk apa? Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepadamu. Demikian Allah menyebutnya. Bagaimana wujud nyatanya? Dirikan sholat. Tegakkan ibadah sholat. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kalau tidak ada tiang-tiang yang kokoh ini, tidak berdiri gagah ini Masjid Firdaus. Kalau salat anak manusia berdiri kokoh, maka itu jaminannya. Man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan salat itu, maka sesungguhnya dia sedang menegakkan kekokohan agamanya. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Maka siapa yang meninggalkannya, sungguh dia sudah membuat keropos, sungguh dia sudah membuat rapuh dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membuat kerapuhan dalam agamanya. Laksanakanlah sholat. Bagaimana sholat yang bisa khusyuk Pak Ustadz? Barakallah. Banyak asatidz kita bisa mengajarkan. Yang jelas satu yang harus disadari dari sudut pengertian fikih dan dalam pelaksanaannya nanti adalah as-salatu aqwalun wa af'al. Salat itu adalah serangkai perkataan dan perbuatan. Ad-du'a. Isinya doa, harapan, raja, permintaan kepada Allah. Muftatahatum bit takbir wa muhtatamatum bit taslim. Yang dimulai dengan takbir dan yang ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan mestinya sholat ini menjadi pengikat kita, luruskan sholat, mari kita bersama. Jangan jadi ajang perbedaan. Ustaz, bacakan niat kita Ustaz. Apakah harus baca niat? Boleh, harus ada niat. Tapi untuk membaca secara lisan, ini terjadi ada perbedaan. Tapi itu tidak membuat kita harus saling kontradiksi. Yang terpenting adalah bagaimana sholat itu bisa menjadikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz, kalau misalnya sebelum sholat ngobrol, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ngobrol, itu luruskan sopnya, agak-agak ke sini. Allahu Akbar, tidak masalah. Ustadz, ini ada teman saya yang dia suka dangdutan Pak Ustadz. Baik mau sholat juga mesti mau dangdutan. Kalau dalam fikih boleh. Yang aku merasa Allahu Akbar tidak masalah. Yang salah adalah Allahu Akbar, aku merasa. Itu yang salah. Karena sudah masuk dalam rangkai sholat. Ustadz, ada yang tanda petik, ada yang berdoa kunut, ada yang tidak kunut, tidak masalah. Semuanya boleh dilakukan. Doa. Ustadz, kalau misalnya ada gatal-gatal Pak Ustadz, bolehkah digaruk? Tidak masalah. Yang penting jangan menikmati menggaruknya. Karena biasanya kalau orang ditanya, mangga apa yang paling enak? Ada yang jawab mangga gadung, ada yang jawab mangga mana lagi, mangga madu. Ternyata mangga yang paling enak adalah menggaruk-garuk bagian yang gatal. Kalau ada yang gatal digaruk-garuk. Nah ini hati-hati. Kalau salat pas gatal, garuknya boleh Pak Ustaz? Boleh. Sekali boleh. 2 kali boleh.
Jangan keenakan, nanti lupa khusyuknya. Ya. Tidak masalah. Ini adalah pengajaran tentang ibadah sholat. Bagaimana kita melaksanakan syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya, tatawu'nya, tumakninanya. Maka insya Allah, demikianlah Allah menerima ibadah dan pertaubatan kita. Jangan simpan ragu di dalam diri kita. Kira-kira sholat saya diterima enggak ini ya? Kira-kira sholat saya diterima enggak ini ya? Mungkin belum diterima karena ada tato di tangan. Simpan keyakinan bahwa Allah Maha menerima taubat kita selama kita menjaga innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang yang bertaubat lagi mensucikan diri lahir dan batin. Belajar dari Ustadz Yahya Waloni. Ya, yang mu'allaf akhirnya jadi pembicara. Ustadz Yahya Waloni itu pertama masuk Islam itu sama dengan mu'allaf lain, belum ngerti juga. Meskipun dia seorang pendeta, pinter tapi belum ngerti. Ya karena belum baca. Nah, makanya ketika masuk Islam kan sholatnya berwudu. Kata Yahya Waloni, ini kata beliau di YouTube. Apa itu orang Islam itu? Itu pernah macam-macam aja orang Islam. Mau sholat aja pakai cuci hidung lah, cuci apalah. Coba kayak ini aja. Nggak perlu, yang penting sudah rapi, udah bersih, udah disetrika, udah pakai parfum, udah langsung sholat aja, nggak usah pakai wudu cuci tangan. Ternyata Ustadz Yahya Waloni belum tahu hikmahnya. Akhirnya Allah memberi petunjuknya. Dan ada Ustadz yang datang mengajari Ustadz Yahya Waloni, oh enggak, beliau seorang pendeta, kalau diajari, apa loh, saya lebih pinter. Akhirnya Allah mengajarkan lewat Ibrah. Ketika mau sholat tarawih bersama istrinya masih make up-an, masih perbaiki mukena. Kalau perempuan kan bisa setengah jam ya. Laki-laki kan cuma ini. Yahya Waloni, Ustadz Yahya Waloni bersandar di pagar depan rumahnya sambil nunggu istrinya. Ayo cepat. Lama sekali, ayo cepat. Akhirnya istrinya turun. Berjalanlah mereka. Pas masuk masjid, istrinya, kita wudhu dulu, Pak. Berwudhu. Langsung sholat aja. Langsung masuk salatnya. Allah. Pada waktu mengangkat tangan, Ustadz Yahya Waloni dalam hati ada sangka. Ini orang Islam ini. Mau sholat aja tidak jaga kebersihan. Ada bau-bau telek, kalau bahasa Jawa. Ada bau kotoran ayam. Ini ada ini yang mungkin dari kandang ayam tadi. Sudah begitu dalam hatinya. Ternyata apa Pak? Tapi kalau tangannya diturunkan nggak ada yang bau. Allah, bau lagi. Masya Allah, ketika dilihat ternyata di tangan Ustadz Yahya Waloni, ada bekas kotoran ayam. Di mana? Waktu nyandar di pagar tadi. Ayamnya suka naik ke situ dan bermalam di situ, akhirnya menyimpan sesuatu di situ. Dan itu terpegang oleh Ustadz Yahya Waloni. Masya Allah, itu yang menjadi hidayah. Benar-benar Allah mengajarkan syariah. Kita diajarkan untuk bertobat, tapi bersihkan diri lahir batin. Perbaiki wudhu kita. Jangan buru-buru dalam berwudhu. Tenang dalam beribadah. Dari rumah sudah berniat. Nah ini juga ada nih, maaf, dalam tanda petik. Ada. Insya Allah bukan jamaah Firdaus. Imamnya sudah baca, karena gak terlambat datang, jadi gak sempat sholat sunnah, buru-buru. Imamnya sudah baca waladhdallin, masih di sana, buru-buru turun dari motor, lupa juga kunci motor, mungkin udah langsung. Supaya dapat, akhirnya sedikit setengah berlari. Bapak Ibu orang tuaku, ketika kita dari rumah itu kita sudah berniat ibadah. Maka Nabi SAW tidak mengajarkan ketergesa-gesaan dalam beribadah. Berjalanlah. Bermasbuklah. Ali bin Abi Thalib bahkan dalam kisahnya pernah hampir masbuk, tapi tidak diinginkan oleh Allah, tidak diinginkan oleh malaikat. Karena kenapa? Ali bin Abi Thalib mau sholat subuh, ternyata pas jalan di depannya ada orang tua. Orang yang sudah lanjut usia. Tahu lah Pak, orang yang lanjut usia jalannya bagaimana? Ya. Akhirnya lambat. Ketika lambat seperti itu, apa yang terjadi? Ali bin Abi Thalib tidak pernah berani untuk mendahulunya. Demikian adab. Tidak pernah. Karena pikir orang tua ini juga mau sholat. Ternyata Allahu Akbar. Lewat masjid orang tua itu belok. Orang tua itu ternyata Yahudi. Dan melambat. Tapi yang terjadi adalah Rasulullah menanya
kepada Jibril, kenapa tadi aku lama ruku, seperti ada yang menekan punggungku. Kata Jibril, aku diperintahkan oleh Allah untuk menekan punggungmu, menghormati keutamaan Ali yang hormat kepada orang tua. Sehingga Ali tidak masbuk, hitungan dapat 1 rakaat. Nah, Bapak Ibu orang tuaku, inilah beberapa hikmah yang diajarkan kepada kita. Bersyukurlah dalam kematian dan kehidupan yang diberikan Allah 2 kali kepada kita. Mudah-mudahan dengan inilah yang membangun kesadaran kita lagi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama fasawwana sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang menciptakan semua langit dan bumi 7 lapis untuk kita semua. Ini membangun kesadaran agar kita dalam menjalani hidup dan kehidupan nantinya tetap komitmen untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu orang tua yang dirahmati Allah, bincang-bincang subuh kita cukupkan sampai di sini. Bisa dilanjut nanti di majelis yang lain, mungkin majelis di sebelah juga boleh. Barakallahu lana wa lakum. Kita munajat kepada Allah, kita berdoa, mohon keberkahan rahmah-rahimnya. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa bi karamati umul kitab al-Fatihah. Allahumma amin 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 birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa quli rasulikal karim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawana shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa khsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa hadidna minad dunya ma'al iman. Allahumma atina min kulli bala'id dunya atabil akhirah wa syarrid dunya syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza al-afu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada salah hilaf, mohon maaf, mohon ampun apa adanya, manusia biasa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.